Tadinya gelaplah kehidupan kita ini. Gelap. Tidak ada harapan. Pusing sekali bagaimana saya mesti hidup begini ini. Tetapi sekarang kalau saudara mulai berjalan. Berjalan sebagai orang yang benar. Berjalan sebagai orang Kristen yang benar. Maka saudara berjalan, perjalanan saudara itu semakin hari akan semakin bertambah terang. Sampai terang yang sempurna. Sempurna itu yang paling baik. Sempurna yang paling baik. Kalau mau beli kecap, saya belum lihat kecap kelas 2. Saya belum pernah melihat kecap yang jual kecap nomor 2. Semua nomor 1. Semua nomor 1. Saya pikir yang mana ini yang nomor 2, yang mana nomor 1. Pokoknya semua nomor 1. Tidak mau ketinggalan. Mau paling depan. Perjalanan hidup kita juga sebaiknya kalau bisa kita pun bertumbuh, bertambah, semakin lama semakin terang. Amin. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau kehidupan kita jahat, dalam ayat yang ke-19 berikutnya di sana dikatakan jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Ada jurang kita tahu. Jadi kita tidak bisa jatuh. Tapi kita bisa mencapai yang sempurna. Biarlah kita semua mempunyai keinginan untuk mencapai yang sempurna. Haleluya. Ya, kita harus mencapai. Ini tujuan hidup. Bagaimana sempurna itu? Coba lihat sekarang di ayat 25. Masih dalam Amsal pasal 4. Pasal 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tuhan menempatkan mata kita di depan. Kalau kita jalan depan, kita bukan jalan mundur. Kalau ada matanya di belakang silakan kita jalan mundur. Tapi Tuhan taruh mata kita di depan. Dan kalau kita jalan menuju tujuan kita, biarlah mata kita tetap dikatakan di sini, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kalau kita jalan. Apalagi kalau jalannya kita tidak terlalu tahu. Mesti ada orang yang memimpin kita. Seringkali kalau pernah kami beberapa orang naik mobil, mesti pergi ke Jawa Barat, mesti pergi ke satu gereja, kami belum tahu jalannya jalan apa. Atau jalannya tahu hafalnya tapi nggak tahu jalannya kemana. Belok sini, belok kanan, banyak begini. Mesti pikir bagaimana. Panggil tukang ojek, Pak sini ya. Tahu nggak jalan ini? Tukang ojek di kota tahu kan? Tahu pak. Bagaimana kita ke sana? Bapak ikut saya. Tukang ojek di depan naik motor, naik motor dia ke depan. Kita naik mobil dari belakang ngikutin dia. Nah kalau dia jalan ke dalam lantas mata kita juga begini-begini. Waduh itu bagus ya, itu bagus itu ini begitu. Kita nggak sampai-sampai. Salah-salah tabrakan kita. Biarlah matamu tetap ke muka. Siapakah yang ada di depan kita yang bisa jalan, yang tahu semua jalan? Siapakah? Tuhan. Tuhan yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan. Jadi kalau kita mau sampai ke tujuan apa yang kita tuju, jalanlah, jalan dengan mata tetap tertuju ke depan dan satu objek yang ada di depan itu adalah pemimpin jalan kita. Yang mengatakan akulah jalan. Nah itulah Tuhan Yesus. Jalan orang benar adalah selalu jalannya ke depan. Matanya selalu tertuju kepada orang yang memimpin kita.
Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita bisa kesasar kalau jalan sendiri. Kita bisa celaka kalau jalan sendiri. Tapi kalau mata kita terus memandang kepada Yesus yang ada di depan kita. Sebab Yesus inilah yang berkata, ikutlah aku. Yesus yang berkata kepada Petrus, Petrus marilah ikutlah aku. Maka turut. Kita seringkali menyanyi juga. Saya mau iring Yesus. Artinya saya mau ikut Yesus. Saya ikut dari belakang, Yesus di depan. Yesus nggak bisa kesasar. Yesus tahu segala sesuatu. Dia maha tahu. Matanya melihat segala sesuatu. Dia tidak pernah kesasar. Kita yang kesasar. Tapi kalau kita kesasar, turut Yesus, beres semua. Amin. Sebab itulah perjalanan kita. Pertama adalah jalan orang benar. Jalan tetap mata tertuju kepada yang ada di depan kita. Lalu tambahnya lagi, tempuhlah jalan yang rata. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tetap jalanmu. Sambungnya ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalan begini. Belok kiri. Belok kanan. Nabrak sini, nabrak sana. Biarlah tetap ke depan. Ikutlah pemimpin kita. Jangan menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kaki ini lagi harus jaga. Sebab itu Alkitab juga berkata, kalau kamu mau datang ke gereja, kalau kamu mau datang ke kebaktian, kata Alkitab, jaga kakimu.